Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Safanisa Nala Zahra, mahasiswi kelas 4A Program Studi Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat teknologi guna memenuhi mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Sebelumnya, wacana filosofis tentang teknologi akhir-akhir ini telah mendapat banyak perhatian dalam bidang filsafat. Meskipun terdengar baru bagi sebagian orang, tetapi filsafat teknologi telah mendapat perhatian yang luas. Kesadaran akan pengaruh teknologi yang sangat luas dan kompleks terhadap relasi manusia dengan dunia kehidupannya, menurut para filsuf untuk merefleksikannya lebih mendalam mengenai teknologi. Sebagai cabang dari filsafat kontemporer, teknologi dilihat sebagai sebagai cabang dari filsafat kontemporer sebagai fenomena penting yang harus direfleksikan. Selanjutnya, secara umum, teknologi memiliki ranah definisi yang sangat luas. Hal ini dikarenakan term teknologi tersendiri dapat digunakan untuk merujuk pada berbagai hal yang sangat luas, baik menyangkut objek material, pengetahuan praktis, maupun suatu kegiatan tertentu. Secara etimologis, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yakni tekne yang berarti seni, keterampilan, suatu cara atau sarana untuk mencapai suatu hasil, dan logos yang berarti ilmu atau kata. Dengan demikian, secara harfiah teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, dalam kebudayaan Yunani kuno, penggunaan kata tekne atau keahlian teknik sudah muncul namun tidak begitu menonjol. Hal ini dikarenakan artefak teknologi yang diciptakan hanya merupakan sebuah hasil dari karya seni yang tidak terlepas dari pemikiran ideal seorang filsuf. Penggunaan kata tekne yang lebih ciri materialis berkembang pada budaya Romawi Helenis. Hal ini nampak dari perciptaan gerbang-gerbang dan saluran-saluran air yang terbuat dari batu yang tidak ada atau diciptakan oleh budaya Yunani kuno. Sebagaimana pengetahuan manusia, perkembangan teknologi juga merupakan sebuah proses akumulasi dari perkembangan pembelajaran manusia yang secara terus-menerus dan senantiasa disempurnakan dari tahap ke tahap. Perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang lebih bersifat materialis, praktis, yaitu alat ciptaan manusia yang dijabarkan ke dalam beberapa fase, yakni pertama, fase penggunaan otot atau kira-kira 1 juta tahun yang lalu. Dalam fase ini, teknologi dilihat sebagai teknologi yang ditemukan. Artefak teknologi yang dihasilkan berupa batu, palu, tombak, busur, dan alat lainnya yang terbilang masih sangat sederhana. Kedua, fase penggunaan tenaga dalam alam dan binatang, yaitu kira-kira 3000 tahun hingga 1700 sebelum Masehi. Artefak teknologi yang dihasilkan berupa alat pembajak, gerobak, kicir, perahu layar. Pada fase ini juga ditemukan teknologi bahasa berupa tulisan. Ketiga, fase revolusi industri, yaitu sekitar tahun 1700 Masehi hingga 1940 Masehi. Dalam fase ini, alat-alat teknologi telah lebih berkembang, yang mana diciptakannya mesin uap dan alat-alat bertenaga listrik. Keempat, fase energi atau sekitar tahun 1940-an hingga 2000. Fase ini menghasilkan pesawat ruang angkasa, tenaga nuklir, dan komputerisasi. Kelima, revolusi informasi atau masa sekarang. Teknologi yang diciptakan sudah pada tahap kecerdasan buatan atau AI atau yang biasa kita sebut artificial intelligence. Hal ini dapat dilihat dari gejala cyberspace atau ruang cyber. Selanjutnya, definisi dan posisi teknologi. Sebagai seorang filsuf kontemporer yang secara khusus menaruh perhatian terhadap filsafat sendiri, Donihde mengakukan bahwa definisi tentang teknologi itu sangat luas. Ia sendiri tidak membuat suatu definisi tentang teknologi secara definitif. Siapa saja dapat membuat definisi tentang teknologi. Penggunaan kata tekne dalam kebudayaan Yunani kuno yang hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik, menurut Ihde, merupakan pengertian tentang teknologi yang sempit. Dalam hal ini, orang-orang Yunani belum mampu membedakan seni dan teknologi. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi atau Helenis yang secara filosofis lebih berkaitan efektif, yakni memilih dan memilah apa yang baik dari kebudayaan lain dan menerapkannya dalam kebudayaan sendiri.
Menurut IHDE, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi, terdapat 3 ciri utama yang harus diperhatikan, yakni pertama, teknologi harus memiliki komponen konkret, yakni materi. Kedua, aspek penggunaan, yakni aspek praksis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakannya, menggunakan, dan mengubahnya. Secara signifikan, teknologi mulai berkembang dan mempenetrasi kebudayaan Eropa pada zaman Renaissance. Hal ini terutama nampak dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei berdasarkan pengetahuannya tentang kaca. 2. Lensa. Bagai IHDE, Galileo Galilei merupakan orang pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spektakuler Yunani, melainkan prototipe modern dari teknosains. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama penggunaan teknologi dalam Perang Dunia Kedua seperti bom dan senjata pemusnah lainnya, muncul persoalan tentang posisi teknologi. Hal ini terutama dipersoalkan oleh para kaum determinis sosial dan kaum determinis teknologis. Kaum determinis sosial berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek kecuali ketika berada di tangan manusia. Sementara kaum determinis teknologi seperti Jacques Ellul dan Herbert Marcuse berpandangan bahwa teknologi memiliki alur hidup tersendiri yang berjalan sendiri. Dengan demikian, teknologi menjadi otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran yang instrumental di mana semua hal termasuk manusia sendiri dilihat sebagai sarana. Teknologi menjadi sarana dan tujuan sekaligus. Menyikapi persoalan di atas, IHDE mengambil posisi yang bertentangan dengan kedua aliran tersebut. Ia berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral dalam artian teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator persepsi dunia dan mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, penggunaan istilah tidak netral di sini tidak mengimplikasikan kecenderungan yang baik atau buruk dari teknologi. Tidak netral teknologi lebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Secara persepsional, dunia kehidupan manusia telah berubah. Pengalaman manusia tentang dunianya ditransformasi oleh instrumen teknologi. Manusia pun secara a priori menerima sebuah pandangan dunia yang termediasikan secara teknologis. Penggunaan teknologi oleh manusia telah memunculkan revolusi teknologis yang sangat besar, terutama dalam aspek waktu, ruang, bahasa, yang dimana disebabkan oleh artefak teknologi yakni jam, peta, atau lensa dan tulisan. Dan teknologi yang diciptakan bisa saja tidak terlalu mengikuti desain atau kehendak penciptanya. Alat teknologi yang digunakan mengalami transformasi ciri penggunaan sehingga pengguna dapat berbeda jauh dari intensi semula penciptanya. Selanjutnya, metode filsafat teknologi dan IHDE. Menurut IHDE, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagaimana fenomena utama untuk dikaji dan mampu menganalisisnya secara reflektif sedemikian rupa untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. IHDE menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Melalui pendekatan ini, yang mau dikaji oleh IHDE adalah fenomena teknologi berdasarkan model persepsi ala Husserl dan Merleau-Ponty, serta model praksis. Ia juga bertitik tolak dari pemikiran Heidegger tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praktis dari teknologi. Ketika dunia dipahami secara perseptual lewat instrumen teknologi, pengalaman manusia pun berubah. Baginya sudah menjadi suatu yang lumrah untuk memperlihatkan bahwa bagaimanapun instrumen memperluas atau merubah pengalaman manusia. Proses transformasi pengalaman inilah yang mau dijelaskan oleh IHDE melalui metode fenomenologisnya. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari metode fenomenologi IHDE dengan fenomena Husserl maupun Ponty. Hal ini dapat dilihat dari penempatan instrumen sebagai ekstensi kemampuan indrawi tubuh manusia. Dalam pemahaman IHDE, fenomenologi itu lebih luas dari sekedar relasi subjek atau ego dengan dunia seperti dalam fenomenologi Husserl.
Dalam konteks ini, kesadaran atau ego transendental digantikan dengan tubuh. Tubuh dan instrumen teknologi yang bersifat relasional adalah subjek yang memahami dunia secara eksistensial. Dan penempatan instrumen dalam relasinya dengan tubuh merupakan manifestasi dari pembacanya atau realitas. Dengan demikian, itulah yang memahami dunia. Metode ini disebut dengan fenomenologi instrumentasi. Melalui metode ini, ide berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengalaman indrawi manusia secara intensional dan perseptual beresensi lewat artefak teknologi. Metode pendekatan yang digunakan ide dalam meneliti dan menjelaskan relasi manusia dengan teknologi yang dimediasi oleh instrumen kemudian disebut sebagai pasca fenomenologi atau post fenomenologi. Alasannya yakni fenomenologi ide merupakan meskipun masih menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman yang tidak lagi merujuk pada ego transendental. Fenomenologi ide lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman kebertubuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi di atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Selanjutnya, konsep dasar filsafat teknologi dan ide yaitu bagian dunia kehidupan atau life world. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahaskan kembali oleh ide dalam filsafat teknologinya menggunakan kata life world. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Pengalaman manusia selalu merupakan pengalaman yang akan sesuatu. Manusia mengarahkan intensionalitasnya kepada dunia kehidupan di sekitarnya. Dalam artian, pengalaman manusia tidak akan ada tanpa dunia kehidupan. Manusia selalu ada dalam dunia. Dalam artian ini, dunia bukanlah sebuah dunia di luar sana maupun sebagaimana dikotomi yang dilakukan oleh Descartes antara di pikiran dan dunia. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi teknologi. Dan pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup tanpa penggunaan teknologi. Semenjak manusia lahir atau bahkan ketika manusia sedang tidur, tanpa sadar manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, ini dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia yang akan dunianya. Menurut ide, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru yakni teknologis. Instrumentasi dan realisme instrumental. Dalam fenomenologi instrumentasi, ide dipahami bahwa dunia kehidupan mewujud melalui instrumen. Instrumen dalam artian ini merupakan teknologi yang terwujud dalam bentuk alat-alat seperti teleskop yang mampu membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh, arloji yang dapat mengukur waktu dalam satuan jam, dan semua alat cintaan manusia lainnya. Dalam konteks postmenologi ide, relasi instrumental manusia dengan dunia dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialistis. Instrumen dalam konteks ini bukanlah ranah yang dituju atau objek dari pengalaman itu sendiri. Persepsi manusia maupun berkembang dalam kehidupan manusia akhirnya memunculkan suatu persepsi baru yakni realisme instrumental. Ide menurutnya realisme instrumental merupakan irisan antara filsafat teknologi dengan filsafat sains. Alat-alat teknologi atau instrumentasi mendekatkan dunia kehidupan dengan dunia sains. Dalam hal ini, sains yang merupakan teoritis menemukan manifestasi materinya dalam instrumental. Sains mewujudkan dalam teknologi. Wilayah teoritis sains mengecil akibat peran instrumen dalam mengubah status entitas dari teoritis menjadi nyata. Realisme instrumental memberikan status realitas dalam derajat tertentu bagi entitas yang sering dianggap sebagai objek
teoritis semata, dan ini menyebabkan wilayah teoritis yang masih ada menjadi semakin kecil. Dalam filsafat teknologi ide, fungsi instrumen dilihat secara lebih positif, yakni instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, peningkatan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Apa yang sebelumnya teoritis menyempit berkat apa yang secara instrumental dapat diobservasi secara teknologis, dan teknologis itu adalah nyata. Instrumen dalam dipresentasikan adalah kenyataan itu sendiri. Pengalaman yang dapat manusia merupakan instrumen teknologi menegaskan bahwa kenyataan benar-benar dirasakan keberadaannya. Selanjutnya, teknologi mengubah persepsi manusia. Dalam usaha memiliki hubungan manusia dengan teknologi, ide terlebih dahulu menampilkan bagaimana proses teknologi dalam mewujudkan alat mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan kehidupan. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis persepsi dan yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua inderanya. Kita adalah tubuh, kita yang dalam artian fenomenologis, kita adalah ada di dalam dunia yang mengalami gerakan, persepsi, dan emosi dengan tubuh. Pengalaman kebertubuhan seperti ini dilakukan oleh dia sebagai body one. Sementara makrosepsi adalah persepsi yang manusia yang memperoleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada, seperti cara berpikir atau kebiasaan. Pengalaman kebertubuhan seperti ini atau makropersepsi ia sebut sebagai istilah body two. Setiap makropersepsi telah tersituasikan dan tidak terpisahkan dari suatu mikropersepsi, dan di antara body one dan body two terletak di dimensi ketiga, yakni dimensi teknologi. Menurut ide, dengan teknologi cara mengalami dunia diubah secara ontologis. Berikut akan dipaparkan bagaimana penggunaan alat-alat teknologi mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan bahasa. Teknologi mengubah persepsi waktu. Pada masa kini, waktu kita kenal melalui penciptaan alat-alat menunjuk waktu seperti arloji. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam 1 jam. Arloji menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat. Dengan konsep ini, waktu pun dapat diukur dan dikuantifikasi, dapat dilihat dibedakan yang mencolok. Waktu dapat diukur pada masyarakat yang menggunakan arloji sebagai pengukur waktu dengan masyarakat tidak menggunakannya. Sebagai contoh, masyarakat petani bercocok tanam mengikuti pergerakan musim, peredaran matahari dan bulan. Tidak ada ketergantungan pada arloji sebagai alat menunjuk waktu untuk bercocok tanam. Melalui konsep waktu yang terukur dalam arloji, alam pun dilihat secara lain. Jika pada zaman dahulu manusia mematok hidupnya berdasarkan alam, membaca alam untuk mengetahui waktu, yang terjadi sekarang adalah terbalik. Manusia mengukur alam berdasarkan konsep jam. Melalui arloji manusia membaca alam, maka arloji merupakan teks yang dibaca atau ditafsirkan. Dalam hal ini, waktu dipersepsikan secara hermeneutis. Perbedaan dalam persepsi waktu juga dapat dilihat dalam penciptaan jam analog dan jam digital. Pada wajah jam analog kita dapat melihat dua aspek, yakni waktu dan rentang waktu. Selain pada jam menitnya, misalkan jam 12.00, kita dapat ditunjukkan dengan rentang waktu dan jam 1 sampai dengan jam 12, sementara pada jam digital hanyalah waktu sekarang. Waktu yang ditampilkan adalah waktu yang aktual, rentangan waktu terkesan dihilangkan. Oleh jam digital, satu dimensi yang dimagnifikasi. Demikian dalam penggunaan alat-alat teknologi, seperti penggunaan jam digital ini selalu terdapat struktur magnifikasi pada ciri sekaligus reduksi pada ciri lainnya. Dengan memagnifikasikan suatu objek, objek tersebut dipindahkan dari kedudukan sebagai latar belakang ke latar depan yang dihadirkan ke hadapan ke hadapan pembacaan. Selanjutnya, teknologi mengubah persepsi ruang. Teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang. Mula-mula terjadi setelah diciptakannya peta atau melukiskan di permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi menjadi koordinat dan garis-garis lintang dan garis-garis bujur. Melalui peta, ruang diidealisikan dan dikuantifikasikan. Ruang dan lahan direduksi menjadi sebuah selembaran kertas yang diberi nomor dan titik-titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas. Dalam membaca peta dibutuhkan juga waktu. Suatu perspektif
aktif imajinasi yang terlepas dari tubuh. Cara ini adalah cara melihat muka bumi dari suatu kedudukan yang tidak ditempati oleh pengamat. Untuk itu, Ihde menulis cara melihat seperti ini meskipun masih menggunakan berkonsep persepsi, yakni menatap peta dengan tubuhnya, tetapi pengamat juga berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan untuk melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Contoh lainnya adalah bagaimana kita melihat melalui teleskop. Pengaturan lensa dan teleskop memagnifikasi benda-benda yang sangat jauh, yakni benda-benda angkasa yang tak dapat dilihat secara jelas dengan mata. Perubahan dalam cara melihat ini juga mengakibatkan perubahan dalam pencerapan ruang tubuh. Kita dapat mengatakan bahwa tulisan merupakan teknologi bahasa karena penulisan suatu bahasa maupun penggunaan alat-alat adalah teknologi sederhana. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat bahasa dan tulisan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem huruf, tetapi ada juga yang menggunakan sistem gambar. Tulisan merupakan contoh yang paling baik dalam menggambarkan ketertanaman teknologi dalam budaya. Dalam budaya-budaya yang menggunakan bahasa tulisan, pengetahuan datang dan kata-kata diakumulasi dalam bentuk tertulis. Tulisan memampukan orang untuk menyimpan pengalaman-pengalaman pada waktu lampau dan menghadirkannya pada masa sekarang. Namun tulisan juga memisahkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang selalu ditampilkan dengan bahasa tubuh yang mencakup ekspresi dan intonasi suara. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku ketimbang bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah dengan terciptanya alat-alat teknologi seperti komputer dan meradikalkan tulisan ke dalam bentuk elektronik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.